Waalaikumsalam. Kelas berapa ini? 6. Oke, kelas 6A. Siapa ketua kelasnya? Oke, Nasrullah, silakan disiapkan dan pimpin doa. Baik Bu, bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya hadir? Hadir Bu, hadir. Sari Bu, Pak, masuk. Yang sakit siapa? Sari. Sari. Sari saja? Iya Bu. Oke, kita doakan semoga Sari cepat sembuh ya. Amin. Oke, ayolah. Sebelum Ibu memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan menanyakan pelajaran yang sebelumnya. Kita mempelajari tentang rukun Islam. Coba masih ada yang ingat rukun Islam yang pertama? Mengucapkan dua mendirikan sholat, Mengeluarkan zakat. Rukun Islam yang keempat? berpuasa. Yang kelima? Naik haji. Bagi yang mampu. Sudah hafal semuanya tentang rukun Islam? Sudah. Sekarang kita akan membahas rukun Islam yang ketiga. Apakah itu? Zakat. Zakat. Ya. Ayo membayar zakat. Materi kita pada malam hari ini. Tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari tentang zakat ini agar anak-anak ibu mengerti pengertian tentang zakat, macam-macam zakat, dan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Oke, baiklah. Di sini ada ayat Al-Quran tentang zakat yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan kamu bersama orang-orang yang rukun. Oke, pengertian zakat secara bahasa ada membersihkan, tumbuh, suci, dan juga berkah. Secara istilah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Selanjutnya, macam-macam zakat itu ada dua. Apa saja itu? Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah. Maksud dari zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Dan selanjutnya, makanan pokok beras beserta sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orang. Selanjutnya, mulai dari 1 Ramadan sampai hari raya Idul Fitri, itu maksud dari zakat fitrah. Adapun maksud dari zakat mal yaitu mengeluarkan harta kekayaan yang dimiliki apabila sudah mencapai nisab. Nanti kita hitung nisabnya berapa tahun. Setelah itu dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki. Jadi kalau anak-anak ibu sudah ayahnya kerja, jadi dia masuknya ke zakat mal karena zakat harta yang kita miliki. Lanjut. Selanjutnya ada pun syarat-syarat zakat fitrah. Anak, perhatikan ke depan. Syarat-syarat zakat fitrah yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua mampu. Yang ketiga ada orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Misalnya dia mati di tengah-tengah Ramadan, berarti tidak wajib menunaikan zakat fitrah. Lanjut ke syarat-syarat zakat mal. Apa aja syarat zakat mal? Yaitu pemilik harta adalah orang Islam juga. Pemilik harta sudah balik atau berakal. Kalau orang gila tidak usah ya, nggak apa-apa. Harta tersebut termasuk jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Nah, apa aja Bu yang wajib dizakati harta-hartanya nanti kita bahas. Selanjutnya, harta tersebut telah mencapai nisab 1 tahun. Kedua, artinya harta tersebut milik sendiri, jangan milik tetangganya dizakatin, oke? Lanjut. Nah, di sini jenis-jenis harta yang wajib dizakatmalkan, ya. Dan di sini nisabnya, di sini waktu, kadar zakat dan mezakinya. Lanjut ke jenis-jenis harta. Apa aja sih tadi harta-harta yang wajib dikeluarkan ketika zakat mal? Ada perak, emas, uang simpanan, perdagangan, kambing dan lain-lainnya. Ibu, misalnya kita ada emas di tangan,
dia sudah mencapai 85 gram selama 1 tahun. Nah, maka itu udah harus dizakatin karena sudah mencapai 1 tahun. Kalau belum mencapai 1 tahun dan dia kurang dari 85 gram, maka tidak perlu dizakatin, tidak apa-apa. Paham? Paham. Itu pula selanjutnya. Dilihat di sini, nanti anak-anak ibu catat, baru dihafalkan. Minggu depan kita bahas lagi. Paham? Paham. Oke. Gimana kalau misalnya dia petani, Bu? Karena kan di sini nih pertanian dia tidak ada waktu, tapi ketika panen baru dikeluarkan zakatnya. Setelah itu kalau temuan emas, orang-orang yang mencari-cari emas di tanah itu, ketika apa dia keluarin zakatnya? Ketika 1 tahun? Tidak, ketika dia menemukan si emasnya itu. Kalau nunggu 1 tahun misalnya, si petani ini nunggu dia bertahun-tahun, tapi panennya misalnya setahun 3 kali panen. Tidak 3 kali itu digabung, tapi 1 kali setiap panen. Paham? Paham. Oke. Kalau misalnya kita udah berpenghasilan, misalnya kita sudah bergaji, kira-kira gajinya itu dizakatin pas 1 tahun atau pas ketika gajian? Saat menerima gaji. Saat menerima gaji, bukan ketika 1 tahun. Oke, paham? Paham. Oke. Selanjutnya, adapun orang-orang yang berhak menerima zakat yang tadi kita bahas. Ada siapa? Ada si fakir. Fakir adalah orang yang miskin, tidak mampu membeli apa-apa dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, hidupnya luntang-lantung. Oke, lanjut. Si miskin. Si miskin adalah orang yang kurang mampu tapi dia punya pekerjaan. Selanjutnya ada amilin. Amilin itu orang-orang panitia zakat. Mualaf. Mualaf karena ibu tahu mualaf itu apa? Orang yang baru masuk Islam pintar. Lanjut ke budak atau hamba sahaya. Selanjutnya ada garimin. Ada yang tahu garimin itu apa? Garimin itu adalah orang-orang yang terlilit hutang, bukan hutang untuk pribadi yang tidak ini, hanya hutang-hutang pokoknya dia, kebutuhan pokoknya, ya, tidak untuk maksi, ya seperti mau berhutang nih karena saya kalah judi, tidak, tapi untuk kebutuhan pokok atau sehari-harinya. Lanjut, fisabilillah adalah orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah seperti kita saat ini. Kita sedang berjuang di jalan Allah karena kita belajar menuntut ilmu. Adapun juga Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang dalam perjalanan jauh, ya, itu juga fisabilillah sih termasuk, tapi dia namanya Ibnu Sabil. Oke, baiklah. Kira-kira dari materi kita hari ini, apa yang bisa dapat kesimpulan anak-anak ibu ambil? Membantu orang yang kesusahan. Membantu orang yang kesusahan. Ada lagi yang bisa? Membersihkan harta. Membersihkan harta. Baiklah. Naktatim birhamdallah. Ayo, semoga pelajaran kita tentang zakat ini dapat diamalkan dengan baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.